Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha. Saya dari mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya mengambil prodi BKPI. Saya masih semester 3. Tujuan saya membuat konten video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Madun. Oke, langsung saja. Saya di sini akan membawakan tema tentang hidup bersama Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, saya di sini akan mengutip kajian dari Amir Faisal. Judulnya sama teman-teman, tentang hidup bersama Al-Quran. Langsung saja ya, simak penjelasan berikut ini. Manusia tidak ada artinya tanpa Al-Quran. Ya, betul, manusia tidak ada artinya tanpa Al-Quran, karena Al-Quran adalah ruh kita. Seperti ikan yang membutuhkan air, manusia akan menderita tanpa Al-Quran. Sekalipun dalam hidupnya mempunyai fasilitas yang mewah, yang megah, tapi itu semua kosong, tidak ada artinya sama sekali. Kenapa demikian? Karena siapapun yang tidak bersama Al-Quran pasti akan hidupnya kosong. Hidup ini pilihan, mau ikut Allah atau ikut setan. Pilihan bagi orang yang beriman, hidupnya akan diisi oleh Al-Quran. Betul sekali teman-teman. Jika kamu mengaku sebagai orang Islam dan bukan Islam KTP aja, maka ikutlah sesuai dengan petunjuk dan ridha Allah, dan juga hiduplah bersama Al-Quran. Bagaimana kita hidup bersama Al-Quran? Seperti seorang hafiz ya teman-teman. Yang satu, memperbaiki niat. Menghafal Al-Quran diniatkan karena Allah. Jika karena Allah, maka akan terus konsisten. Dia tahu bahwa Allah mengawasinya dan akan berakhlak seperti Al-Quran. Jika kita seorang hafiz atau hafizoh, maka diniatkan untuk menghafal Al-Quran karena Allah ya teman-teman. Jangan karena untuk pamer ataupun sebagai duniawi saja, jangan ya teman-teman, itu tidak baik. Jangan jadikan Al-Quran tujuan duniawi. Yang tadi seperti saya bilang, kalau ingin menghafal Al-Quran, menghafallah karena Allah. Oke? Yang kedua, sedikit tapi maksimal itu lebih baik. Betul teman-teman. Jangan ingin bisa dibilang hafiz kilat. Hafiz itu harus tartil, memberikan hak huruf masing-masing, karena setiap hurufnya itu mempunyai arti teman-teman. Bagi yang ingin menghafal Quran, pastikan bacaan sudah benar. Sedikit tapi maksimal, justru itu lebih baik teman-teman. Baik dari huruf, tartil, tajwidnya. Itulah mengapa Allah berfirman, bacalah Al-Quran dengan tartil dan benar. Oke? Dan yang ketiga, Al-Quran adalah akhlak. Kenapa demikian? Bahwa paham misi dan tujuan Al-Quran, yakni pedoman hidup. Jadi, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, penerang jalan kita menuju surganya Allah. Amin. Lanjut, dan yang terakhir, harus diulang-ulang atau murojaah. Seorang hafiz itu menghafal apa saja itu teknisnya. Ada penelitian bahwa semua dan sesuatu itu bisa dihafal. Namun sebuah data yang diulang-ulang hingga 20 kali akan pindah dari otak kanan ke otak kiri. Para peserta hafid banyak yang tidak ada niatan menghafal, tapi bapak dan ibunya sering mendengarkan berulang-ulang. Ini karena pengulangannya. Kalau merasa dirinya tidak terlalu hebat menghafal Quran, prinsipnya kayak makanan. Tidak sesuap besar, pakai teori 3 jari, akan ayat panjang dipotong 3, diulang-ulang hingga meletak. Jika sudah meletak, tambah lagi ayat terusnya.
Maksudnya apa sih di sini? Jadi kalau misalkan kita menghafal sedikit demi sedikit lalu diulang-ulang, maka itu akan kuat sekali melekatnya di otak kita. Nah, seperti tadi prinsipnya kayak makanan. Nah, tidak sesuap besar, pakai teori 3 jari, ayat yang panjang dipotong 3, diulang-ulang hingga meletak. Jika sudah meletak ditambah lagi ayat seterusnya. Jadi kalau misalkan ayat ini sudah hafal, maka diulang-ulang dulu baru lanjut lagi, gitu kurang lebihnya. Jika sering lupa bisa jadi karena permulaannya tidak kuat, yang kayak tadi tuh. Jadi kita tuh harus kuatkan dulu ayat yang sebelumnya sebelum lanjut. Itu mending lambat tapi kokoh. Bener, menghafal diperlukan konsisten. Mengulang yang sudah hafal lebih berat daripada menambah hafalan. Betul sekali teman-teman. Di luar konteks, saya juga teringat bahwa Ustadz Nauman Alihan pernah menceritakan bahwa Al-Quran itu sama halnya dengan air. Air turun dari langit dan sifatnya membawa kehidupan. Begitu pula Al-Quran yang turun dari langit menghidupkan hati manusia. Nah, itu menurut Ustadz Nauman Alihan yang pernah menceritakan tentang Al-Quran sama halnya dengan air, teman-teman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa membaca Al-Quran setelah sholat itu lebih baik, hati menjadi tenang, pikiran juga tenang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.